Perjalanan orang-orang pilihan itu selalu penuh intrik dan gejolak, karena catatan hidupnya selalu tidak sama dengan siapa saja. Tapi aku mencintai yang seharusnya aku cintai, dan aku mempertahankan cinta itu sampai di titik darah penghabisan. Itulah kisahku, Sang Soekarno, yang mencintai bangsa dan negara ini melebihi rasa cinta pada diri sendiri. Dan catatan ini adalah sebagai catatan pinggiran bagi anak bangsa yang kadang bisa lupa diri, bahkan memang lupa siapa dirinya, saat diri telah dikuasai oleh rasa yang bukan sejati, yang mengatasnamakan cinta, yang sesungguhnya adalah cinta dalam kepalsuan. Sudah menjadi kehendak dari Yang Maha Kuasa, bahwa memang dalam hidup itu, setiap orang akan mencatatnya dengan catatan masing-masing, dengan warna tinta merah, ataukah dengan warna tinta hijau, atau pula dengan warna tinta hitam. Namun semua warna itu tidak bisa diputihkan sebagaimana catatan putih dari kehidupan orang-orang yang berjiwa kesatria. Nusantara ini adalah sebuah kekuatan peradaban dengan budaya adiluhung untuk saling mengasihi antar sesama, bukan saling menikam dan mengkhianati, bahkan kepada bangsa dan negaranya sendiri. Lalu siapa yang berkhianat dan dianggap sebagai pengkhianat bagi bangsa dan negaranya? Maka lihatlah dengan jelas, yaitu bagi siapa saja yang berpesta di atas penderitaan rakyat, membiarkan yang berkuasa minum dari keringat rakyat dengan pajak, sementara rakyatnya sedang tercekik dengan segala macam urusan ekonomi, karena uangnya telah dicuri oleh mereka dengan korupsi yang tak terkendali. Lalu hukum ada di mana? Maka aku beritahu kepada semuanya bahwa hukum sedang menjadi alat yang tajam bagi siapa saja yang menentangnya, karena hukum sedang digenggam dengan tangan besi yang sedang membara. Tapi tak mengapa, meskipun aku selalu tak bisa tidur dengan nyenyak, karena bangsa dan negaraku. Aku tak merasa lelah, karena catatan akan segera berganti dengan lembaran baru bagi kehidupan yang didengung-dengungkan sebagai para kesatria Nusantara, dengan peradaban baru akhir zaman sebagai catatan emas Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Catatanku untuk orang-orang yang diperjalankan dalam perjalanan yang benar karena kebenaran Tuhan yang hak. Maka janganlah bersedih ketika keinginan belum terpenuhi, ketika tujuan belum juga sampai, ketika waktu mempertemukan dengan sahabat yang sejati, ketika waktu mempertautkan dengan mereka yang mengkhianati. Karena semua itu adalah sebuah ujian untuk menjadikan kita menjadi lebih kuat dalam kebenaran, untuk mengerti makna sebuah ujian yang diberikan oleh Tuhan. Air dan minyak itu tak akan pernah bisa bersatu. Salah dan benar itu selamanya tidak akan pernah sama. Sebagaimana setia dan khianat itu akan menjadi jarum penunjuk kepada dirinya sendiri tentang siapa dan bagaimana dari diri setiap orang itu.
Aku ini Sang Soekarno, yang sedang berada dalam pertapaning kayugung susuing angin, pertapaning poro pandito ratu. Jadi aku bisa melihat dengan jelas tentang segala yang sedang terjadi di negeriku Nusantara. Maka aku berpesan kepada rakyat bangsaku, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran, karena sebentar lagi Tuhan akan memuliakan siapa saja yang tetap dalam kebenaran, serta akan menghancurkan bagi siapa saja yang hidup dalam angkara murka dan kesewenang-wenangan. Tuhan tidak pernah berbohong dan pasti akan memenuhi janjinya, sebagaimana yang Ia janjikan, untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Aku ini Sang Soekarno, yang masih tetap diam di alam kayugung susuing angin, karena aku sedang menunggu datangnya burung Garuda menjemputku, setelah panji-panji merah putih berkibar di angkasa, sebagai pertanda datangnya zaman baru kehidupan bersama Sang Ratu Adil kehidupan. Nusantara akan berjaya setelah melewati goro-goro zaman yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Agung, yang telah tertulis dalam kitab-kitab Soro, yang tak akan ada yang mampu membacanya kitab itu, kecuali adalah diriku, yang telah disabda dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai kitab-kitab Soro, pangukiring kitab akhir zaman. Aku akan tetap tegar, menatap tajam lakon goro-goro zaman, yang sudah menjadi suratan takdir, yang menjadi bagian dari perjalanan yang tak bisa dihindari untuk rakyat dan bangsaku dalam mencapai zaman yang adil dan makmur, sebagai zaman keemasan yang melebihi semua zaman yang pernah berlaku di muka bumi. Maka tetaplah dalam kebenaran, karena yang tidak benar akan digulung oleh zaman, ditindas oleh alam, dihancurkan oleh Tuhan, dalam satu ketetapan sabda kun fayakun. Gong akan segera ditabuh, gemuruh alam akan membahana, pekik dan jerit gunung penuh amarah. Angin akan menyapu segala kotoran, dan air akan menenggelamkan jiwa-jiwa angkara murka. Saatnya datang ratu yang putih, yang tidak putih akan disingkirkan. Saatnya datang kebenaran seorang pemimpin yang ditunjuk Tuhan sebagai pemimpin yang sejati, yang tidak mengikuti akan jatuh dalam jurang kesengsaraan kehidupan. Aku Sang Soekarno, dalam hening di pertapan kayugung susuing angin, mengirim berita ini kepada seluruh rakyat dan bangsaku, agar tetap menjadi rakyat dari bangsa yang kuat, sebagai bangsa yang akan menjadi mercusuarnya dunia. Gema-gema Ratu Adil akan segera bergema di seantero jagat raya. Kepastian yang pasti karena Tuhan adalah janji yang tak akan pernah teringkari. Dengan satu pekik kata merdeka, alam akan bergemuruh dengan takbir dan tahmid, menyongsong perubahan zaman menuju peradaban baru akhir zaman.